kerjasama antar negara, disusun oleh Huda Anggi Andika, nomor absen 27, kelas 10 TKR 2. Jelaskan yang dimaksud dengan kerjasama antar negara. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama bilateral. 1. Yang dimaksud kerjasama bilateral adalah hubungan antara dua negara dan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. 2. 3 motif kerjasama: memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 3. 10 negara yang diajak kerjasama bilateral dengan Indonesia. 1. Afghanistan, 2. Afrika Selatan, 3. Amerika Serikat, 4. Arab Saudi, 5. Irak, 6. Australia, 7. Kanada, 8. Bangladesh, 9. Pakistan, 10. Oman. 4. Sebutkan, jelaskan, serta berilah contoh bidang kerjasama bilateral. 1. Kerjasama bidang hukum. Negara Jepang meminta bantuan Indonesia untuk menangkap pencuri asal Jepang yang pergi ke Indonesia. 2. Kerjasama bidang ekonomi. Malaysia, Indonesia memperkuat pemasaran, meningkatkan kepastian perdagangan, memfasilitasi untuk menuju perdagangan yang adil, serta ikut berpartisipasi mewujudkan misi investasi dan bisnis kelapa sawit. Hal ini dibuktikan Malaysia menjadi produsen utama kelapa sawit dunia. 4. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya, mengadakan pertukaran pelajar setiap tahunnya. 5. Kerjasama bidang pertanian, Indonesia mengirimkan padi ke Cina, sedangkan Cina mengirimkan gandum ke Indonesia. Kerjasama regional. 1. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. Kerjasama subregional merupakan kerjasama yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional. 2. Kerjasama regional, Association of South East Asian Asia Nation ASEAN. Kerjasama ekonomi subregion ASEAN KESR. ASEAN Pacific Economic Cooperation APEC. Asia Europe Meeting ASEM. Indian Ocean Rim Association IORA. AC. Lambang ASEAN seperti ini: Lorem ipsum dolor sit amet, conset catur adipiscing elit dus vel dolor ante, nullam feugiat ageastas elit et veciola proin venenatis orci nec cursus tristihui nulla risus matis eros idi acum san masa elit augeu mauris masa ipsum paretra idi nip aget sodales facilisis enim. APEC. Lambang APEC seperti ini: tanggal deklarasi November 1989. Latar belakang 3 isu besar APEC adalah perdagangan dan investasi, kebijakan ekonomi dan isu sektoral, serta ecotek ekonomik dan technical assistance. Pembahasan berbagai isu di APEC dilakukan melalui satu rangkaian pertemuan dalam setiap tahunnya di negara yang berbeda. Tujuan berdirinya APEC meningkatkan kerjasama ekonomi di antar negara-negara anggotanya. Jelaskan dan sebutkan prinsip kerjasama APEC. Concerted unilateralis, yang berarti
Pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas. Differentiated time frame yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Sebutkan negara anggota APEC: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Cina, Indonesia, Jepang, South Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, The Philippines, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Chinese, Taipei, Thailand, The United States, dan Vietnam. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. 2. Sebutkan kerjasama multilateral. 2. Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional Monetary Fund IMF, World Trade Organization WTO, International Labour Organization ILO, Food and Agricultural Organization FAO, ASEAN Free Trade Area AFTA, Economic and Social Council ECOSOC, Organisasi Kerjasama Islam OKI, Gerakan Non-Blok GNB. Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nation, lambang seperti berikut. Tanggal deklarasi 10 November 1948. Latar belakang berdirinya PBB. PBB berdiri setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuannya adalah untuk mencegah konflik dan peperangan serupa yang terjadi pengganti Liga Bangsa-Bangsa LBB. Tujuan berdirinya PBB untuk memelihara perdamaian, mengembangkan kerjasama internasional, dan memajukan hak asasi manusia. PBB bekerja sama dengan 193 negara anggota untuk mencapai tujuan. Jelaskan dan sebutkan prinsip kerjasama PBB: menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan, bertanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman, prinsip mengenai peraturan persenjataan, kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. World Trade Center Organization WTO, lambang seperti berikut. Tanggal deklarasi 15 April 1994. Latar belakang berdirinya WTO untuk menciptakan sebuah sistem perdagangan yang lebih terstruktur, transparan, dan adil bagi semua negara anggota. Tujuan berdirinya WTO membuat perdagangan antar negara menjadi semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Jelaskan dan sebutkan prinsip kerjasama WTO: non-discrimination, most favored nation treatment, dan national treatment di bidang perpajakan dan peraturan dalam negeri. Organization of Islamic OIC, lambang seperti berikut. Tanggal deklarasi 25 September 1969. Latar belakang berdirinya OIC: keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadi pembakaran sebagian Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Tujuan berdirinya OIC untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat
tempat suci Islam dan membantu perjuangan rakyat Palestina. Jelaskan dan sebutkan prinsip kerjasama OIC. Refleksi dinamika nasional sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Oki juga sangat mengedepankan prinsip hukum internasional, utamanya non-intervensi dan integritas wilayah negara. Hal ini sejalan dengan posisi nasional Indonesia. International Monetary Fund (IMF) lambang seperti berikut. Tanggal deklarasi Juli 1944. Latar belakang berdirinya IMF. IMF pada awalnya dibentuk pada bulan Juli tahun 1944. IMF didirikan pada konferensi Bretton Woods. Ada sekitar 44 negara yang turut hadir dalam konferensi tersebut. Tujuan berdirinya IMF. Tujuan dari negara-negara ini adalah untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi internasional, adalah mencegah terjadinya devaluasi mata uang. Jelaskan dan sebutkan prinsip kerjasama IMF. IMF juga tergolong ke dalam kerjasama yang bisa memberikan pinjaman kepada negara yang sedang membutuhkan dana. Biasanya negara yang memerlukan dana pinjaman adalah negara yang mempunyai nilai mata uang yang tidak stabil dan tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Sekian dari saya, terima kasih.